warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Filter Press dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Kimia, Prodi D3 Teknik Kimia. Yang pertama akan saya perkenalkan kelompok saya, yaitu 1. Ananda Suci Wulandari, dan yang kedua Dwi Putri Agustin. Definisi filtrasi. Filtrasi adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan atau septum yang di atasnya padatan akan terendapkan. Ring filtrasi pada industri mulai dari penyaringan sederhana hingga pemisahan yang kompleks. Fluida yang difiltrasi dapat berupa cairan atau gas. Aliran yang lolos dari saringan mungkin saja cairan, padatan, atau keduanya. Suatu saat justru limbah padatnya lah yang harus dipisahkan dari limbah cair sebelum dibuang. Macam-macam filtrasi. Filtrasi dapat dibedakan beberapa macam, yaitu 1. Berdasarkan aplikasi kerjanya, 2. Berdasarkan operasi penyaringan, 3. Berdasarkan sifat penyaringan, 4. Berdasarkan skala laboratorium. Berdasarkan aplikasinya, filters dibagi menjadi 3. 1. Pressure filter yang terdiri dari plate and frame filter press, dan kedua metal filter. Yang kedua ada vacuum filter yang terdiri dari filter lift, dan yang ketiga ada centrifugal filter yang terdiri dari centrifuge. 2. Berdasarkan operasi penyaringan, filters dibagi menjadi 2, yaitu ada continuous filtration dan yang kedua ada discontinuous filtration. Ketiga, berdasarkan sifat penyaringan, filters dibagi menjadi 3, yaitu cake filter, clarifying filter, dan cross flow filter. Berdasarkan skala laboratorium, filters dibagi menjadi 5, yaitu 1. Filter paper and vinyl, 2. Patcher vinyl and filter paper, 3. Single glass filter, 4. Shades filter, dan 5. Membran filter. Filter press. Alat press filter industri adalah alat yang digunakan dalam proses pemisahan. Khusus untuk memisahkan padatan dan cairan, mesin menumpuk banyak elemen filter dan memungkinkan filter dibuka dengan mudah untuk menghilangkan padatan yang disaring dan memungkinkan pembersihan atau penggantian media filter dengan mudah. Untuk memisahkan partikel padat dari suatu larutan suspensi atau slurry dapat dilakukan dengan cara filtrasi, di antaranya dengan menggunakan filter press. Fungsi filter press. Secara umum, ada 3 fungsi utama dari sebuah filter press. Yang ketiganya amat diperlukan di dunia industri. Ketiga fungsi tersebut antara lain: 1. Fungsi filtrasi. Filter press sesuai dengan namanya bisa menyaring kotoran ataupun sludge yang masuk sehingga berkumpul menjadi kumpulan lumpur yang lebih kental konsentrasinya. Dalam proses ini, air yang bersih atau lebih sedikit mengandung pengtor lumpur akan keluar melalui jalur pemipaan. 2. Fungsi cake forming. Dengan proses penekanan lumpur secara bertahap, akan terbentuk cake yang seragam dalam filter plate, di mana ketika filter plate 1 telah penuh, maka proses cake forming akan berlanjut ke filter plate selanjutnya. 3. Fungsi dewatering. Dengan bantuan kompresor, angin akan dipompakan memasuki rongga-rongga filter plates untuk membuat cake yang terbentuk tadi berkurang kadar airnya. Dengan proses dewatering ini, akan didapatkan cake dengan kadar air kurang dari 40%, sehingga cake yang dibuang menjadi lebih ringan. Bagian-bagian filter press. Bagian-bagian filter press ada 4 bagian utama, antara lain: A. Frames atau rangka, merupakan tempat di mana seluruh rangkaian filter press dirakit, dan kedua, filter plates, merupakan papan tempat di mana filter quote diletakkan dan proses pressing pada sludge terjadi. C. Manifold, terdiri dari pipa dan valve di mana selaring masuk dan air keluar. 4. Filter cloth, merupakan baju dari si filter press, di mana proses penyaringan terjadi. Ukuran dan jenis filter cloth ini amat bervariasi tergantung dari jenis slurry ataupun liquid yang hendak diambil.
Selanjutnya adalah diagram proses filter press. 1. Sludge yang didapat dari hasil pemisahan di glikol pitakan dikirim ke penampungan sludge sementara. 2. Sludge ini kemudian dipompakan menggunakan pompa tipe centrifugal pump yang kemudian akan memompakan sludge ke filter press conveyor. 3. Filter press conveyor berfungsi untuk memisahkan partikel padat dari suatu selari atau sludge dengan metode filtrasi. Filter press didesain terdiri dari seperangkat lempeng atau plate yang mempunyai ruang atau chamber di setiap plate. Sludge akan masuk dan tertahan di ruang antar plate. Lempeng tersebut ditutup dengan medium filter atau membran. Untuk proses singkatnya, sludge didistribusikan dengan menggunakan pompa ke dalam setiap chamber. Saat setiap chamber telah terisi oleh glikol, kandungan glikol tersebut akan keluar melalui pori-pori atau filter membran dan keluar melewati pipa filtrat atau effluent outlet. Tempat keluaran bisa dilihat melalui pada gambar 1. Kemudian keempat, proses selanjutnya yaitu menghimpit lempeng yang telah disusun berderet tersebut dengan menggunakan sistem hidrolik. Dilihat dari proses tersebut, terdapat dua proses. Yang pertama, saat sludge telah masuk ke dalam chamber. Yang kedua adalah pemberian tekanan atau tekanan sesuai dengan desain masing-masing kepada lempeng. Kedua proses tersebut bisa dimasukkan ke dalam grafik tekanan dengan presentasi solid content pada sludge. Yang kelima, sludge yang telah kering di dalam lempeng akan dikeluarkan saat hidrolik kembali ke posisi semula, sehingga lempeng tersebut kembali berongga dan sludge kering atau cake tersebut jatuh ke bawah dan ditampung. Cake inilah yang nanti akan dikirim ke pihak 3 untuk pengolahan lebih lanjut. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar 3. Prinsip kerja filter press. Suatu mesin press bersaringan berisi satu set plat yang didesain untuk menyediakan serangkaian ruang atau kompartemen yang di dalamnya padatan dikumpulkan. Plat-plat tersebut dilingkupi media penyaring seperti kanvas. Lumpur dapat mencapai tiap-tiap kompartemen dengan tekanan tertentu. Cairan melalui kanvas atau keluar melalui pipa pembuangan, meninggalkan padatan cake basah di belakangnya. Plat dari suatu mesin press bersaringan dapat berbentuk persegi atau lingkaran, horizontal atau vertikal. Press filter terdiri atas elemen-elemen filter hingga mencapai 100 buah yang terdiri tegak atau terletak mendatar, disusun secara berdampingan atau satu di atas yang lain. Elemen-elemen ini terbuat dari plat-plat beralur yang dilapisi kain filter dan disusun pada balok-balok luncur sehingga dapat digeser-geser. Dengan suatu sumbu giling atau perlengkapan hidrolik, plat-plat itu dipres menjadi satu di antara bagian alat yang diam atau bagian kepala dan bagian yang bergerak. Saluran masuk dan saluran keluar terdapat di bagian kepala untuk sistem tertutup, atau saluran keluarnya di samping plat-plat untuk sistem terbuka. Filter ini terdiri dari seperangkat lempengan yang dirancang untuk memberikan sederetan kompartemen untuk pengumpulan zat padat. Lempengan tersebut ditutup dengan medium filter seperti kanvas. Selari umpan masuk ke dalam masing-masing lempengan dan medium filternya dengan tekanan. Cairannya lewat melalui kanvas dan keluar melalui pipa keluaran dan meninggalkan zat padat basah di antara lempengan tersebut. Lempengan press yang digunakan ada yang berbentuk bujur sangkar atau lingkaran, ada yang terletak vertikal dan horizontal. Tetapi pada umumnya, lempengan untuk zat padat itu dirancang dengan membuat tekukan pada permukaan lempeng atau dalam bentuk plate and frame. Pada desain plate and frame ini, lempengan berbentuk bujur sangkar dengan panjang sisi 6-28 inch dan disusun silih berganti dengan bingkai terbuka. Lempengan tersebut tebalnya berkisar 0,25 sampai 2 inch, sedangkan bingkainya setebal 0,25 sampai 8 inch. Lempengan dan bingkai itu didudukkan secara vertikal pada rak logam dengan medium filter dipasang menutupi setiap bingkai dan didapatkan dengan bantuan skrup dan rem hidrolik. Bubur umpan masuk pada suatu ujung rakitan lempeng dan bingkai tersebut. Selari mengalir melalui saluran yang terpasang memanjang pada salah satu sudut rakitan. Dari sudut tersebut melalui saluran tambahan mengalir ke dalam masing-masing bingkai. Di sini zat padat itu diendapkan di atas permukaan plat.
Cairan mengalir menembus kain filter melalui alur gelombang pada permukaan lempeng sampai keluar press filter tersebut. Sesudah filter tersebut dirakit, slari dimasukkan dari pompa atau tangki pendorong pada tekanan 3-10 atmosfer. Filtrasi lalu diteruskan sampai tidak ada lagi zat cair yang keluar dan tekanan filtrasi naik secara signifikan. Hal ini terjadi bila bingkai sudah penuh dengan zat padat sehingga slari tidak dapat masuk lagi. Filter itu disebut jam. Setelah itu, cairan pencuci dapat dialirkan untuk membersihkan zat padat dari bahan-bahan pengotor yang dapat larut. Cake tersebut kemudian ditutup dengan uap atau udara untuk membuang sisa zat cair tersebut sebanyak-banyaknya. Filter itu lalu dibongkar, cake padatnya dikeluarkan dari medium filter sehingga jatuh ke konveyor menuju tempat penyimpanan. Pada kebanyakan press filter, operasi tersebut berlangsung secara otomatis. Operasi filtrasi berlangsung hingga tidak ada lagi zat cair yang keluar dan tekanan filtrasi akan naik dengan tajam. Hal ini dapat terjadi bila bingkai sudah penuh dengan zat padat sehingga slari tidak dapat lewat lagi. Proses selanjutnya adalah pencucian dengan cara mengalirkan cairan pencuci untuk membersihkan zat padat agar hasil yang didapat lebih murni. Kelebihan dan kekurangan filter press. Kelebihan: yang ke-1, sederhana dalam konstruksi. Yang kedua, pemeliharaannya sangat mudah dan biaya pemeliharaannya rendah. Yang ketiga, menyediakan area penyaringan yang besar per unit untuk ruang yang tersedia. Yang keempat, kebanyakan sambungan bersifat eksternal sehingga kebocoran mudah dideteksi. Yang kelima, fleksibilitas. Kekurangan: yang ke-1, kebutuhan tenaga kerja sangat tinggi. Yang kedua, umur filter cloth relatif pendek. Yang ketiga, pencucian filter cenderung tidak sempurna. Berikut merupakan gambar struktur filter press serta filter plate dan filter cloth.